sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam acara Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Irene Karanita Elizabeth Irot yang saat ini bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Ala-Ala Ngosang, Longgelang, Kalimantan Timur. Dan sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang segar. Terima kasih kami masih boleh menghirup nafas kehidupan. Terima kasih Engkau boleh menjaga dalam tidur malam kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya, biarlah Tuhan yang akan menuntun kami melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan menyatakan, Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, "Apa yang akan kami minum?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita, Hosiana. Sahabat-sahabat GPIB, tentu kita mengetahui dan saya yakin kita semua setuju bahwa air sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa air, makhluk hidup sulit atau susah untuk dapat bertahan hidup. Air dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga, air dibutuhkan dalam industri-industri, air dibutuhkan dalam tubuh kita. Dan ketika akhirnya kita memahami betapa pentingnya air dalam kehidupan makhluk hidup, rasa-rasanya kita akhirnya bisa memahami apa yang dialami oleh bangsa Israel dan juga Musa dalam pembacaan kita. Dalam pembacaan kita melihat orang Israel berangkat dari Laut Teberau, kemudian pergi ke Padang Syur, melewati Padang Syur selama kurang lebih 3 hari tanpa menemukan air bersih. Jadi mereka sedang berada dalam situasi yang sedang sangat lelah karena perjalanan yang mereka lalui, dan mereka dehidrasi karena tidak menemukan sumber air bersih. Dan ketika akhirnya dalam perjalanan mereka melihat ada air, yaitu di Mara, dan ketika mereka mencobanya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan, maka akhirnya mereka bersungut-sungut. Dan mungkin bisa dikatakan ini adalah hal yang sangat manusiawi terjadi ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Karena mereka merasa bahwa perjalanan mereka mungkin hampir sia-sia. Di saat mereka membutuhkan air dan menemukan air, justru air itu tidak dapat mereka konsumsi. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita ini di situasi yang sama juga ternyata ada sikap lain juga yang diceritakan oleh Alkitab. Di sini kita melihat sikap Musa. Musa di situasi dan kondisi yang sama ia hadapi dengan bangsa Israel, dia tetap
menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah ia terima dari Tuhan, dan kita bisa melihatnya di ayatnya yang ke-22. Musa memimpin, artinya dalam perjalanan dia masih memimpin dan mendampingi bangsa Israel. Nah, lalu kemudian di ayat 25 setelah pembacaan kita melihat di situ Musa berseru-seru kepada Tuhan. Artinya sikap yang sangat berbeda yang ditunjukkan dengan orang Israel. Karena dia tidak bersungut-sungut, padahal kalau dia mau bersungut-sungut, dia juga bisa bersungut-sungut langsung kepada Allah. Karena telah memberikan tugas dan tanggung jawab yang berat ini, dan lalu harus menerima banyak protes, sungut-sungut dari orang Israel. Tapi dia tidak melakukannya, justru di situasi yang mendesak yang ia hadapi, ia masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan dia meminta, berseru-seru kepada Tuhan untuk dibantu, dikeluarkan dari permasalahan yang ia hadapi pada saat ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita pun seringkali kita tentu menemukan perjalanan yang sulit. Situasi dan kondisi yang kadang membuat kita merasa lelah dan haus akan jalan keluar. Tapi marilah kita berdoa, meminta kepada Tuhan agar kita dapat menghadapi situasi dengan baik, apapun kondisi atau situasi yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Karena kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Meskipun terkadang kita telah berencana sebaik-baiknya, bahkan kita telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, berharap hal-hal manis yang akan terjadi, mungkin kita akhirnya berjumpa dengan situasi-situasi yang sangat pahit. Nah, tapi biarlah lewat kisah Musa dan juga bangsa Israel, justru kita bisa meneladani sikap Musa, bahwa di tengah-tengah situasi yang sangat mendesak, dia masih bisa tetap berseru-seru hanya kepada Tuhan. Marilah kita juga melakukan hal yang sama, karena mungkin bila ditanyakan kepada diri kita masing-masing, jangan-jangan ketika kita juga menemukan situasi yang sama seperti bangsa Israel, kita akan bersungut-sungut. Mungkin ketika kita dalam perjalanan hidup ini sudah bersusah payah, berdoa, meminta pertolongan Tuhan, kemudian kita merasa ada di titik buntunya kita, lalu akhirnya kita menyalahkan situasi dan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa membiarkan kita berada di situasi ini? Atau mengapa Tuhan mengarahkan kita ada di dalam situasi ini? Bahkan tidak hanya menyalahkan Tuhan, kita pun menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita masih dapat tetap terus bijak dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, kiranya kita masih berseru-seru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga akan memampukan saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, begitu juga dengan sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Dan kiranya Tuhan senantiasa akan menolong dan terus setia mendampingi kita. Sahabat-sahabat GPIB, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar di pagi hari ini. Kami mengetahui perjalanan kehidupan kami ini, Tuhan, tidak selalu menemukan hal-hal yang manis. Karena itu kami meminta kepadamu, Tuhan, ketika kami harus diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Tolong Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk dapat tetap kuat dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kami menghadapi setiap situasi dalam kehidupan ini dengan bijak, sehingga dalam situasi mendesak sekalipun, situasi yang sedang terpuruk sekalipun Tuhan, kami masih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Bahkan kami masih dapat menjadi berkat dimanapun kami berada.
Dan biarlah Tuhan yang akan memampukan dan menolong kami untuk kami menjalankan firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, memulai seluruh rangkaian kegiatan kami di hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semua dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan itu dapat menjadi berkat, dan tentunya pertama-tama semuanya kami lakukan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, inilah segala doa permohonan dan juga ungkapan syukur kami di pagi hari ini yang kami panjatkan hanya kepada Bapa di sorga. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa sahabat-sahabat GPIB di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.